Hai Sobat Info, kutuk bukanlah hal baru bagi orang Indonesia, terutama yang hidup di masa lalu. Mereka kerap mendengar kutuk atau sumpah serapah dari orang sakti atau dukun yang membuat seseorang menjadi celaka. Hidupnya bisa saja jadi menderita, mati atau bahkan berubah menjadi objek tertentu, misalnya yaitu sebuah batu. Budaya kutuk mengutuk ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di kebudayaan kuno seperti suku-suku dunia pun, kutuk juga kerap digunakan sebagai wujud dari kesesalan yang tiada habisnya. Berikut ini adalah beberapa kutukan melegenda, di mana kutuk-kutuk ini memperlihatkan jika apa yang keluar dari mulut seringkali menjadi sebuah kenyataan. Bahkan hal-hal sepele pun akan membuat banyak orang jadi menderita. Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, terutama buat kamu yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa like-nya kalau kamu suka informasi dari kami. 1. Kutukan Putri Pukes. Barangkali kita sering mendengar cerita tentang Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Namun, batu yang ada di pantai sengaja dibuat oleh pemerintah pada tahun 1980-an untuk menarik banyak wisatawan. Hal ini berbeda yang terjadi pada batu atau patung yang mirip sekali dengan wanita dan kerap dinamai Putri Pukes. Patung ini terdapat di dalam sebuah gua yang terletak di Aceh. Dalam kisahnya, Putri Pukes dikutuk jadi batu lantaran melakukan hal tidak terpuji pada ibunya. Ia menendang sang ibu yang sedang sholat gara-gara kesal lantaran suaminya yang hilang di tengah medan perang. Sebagai orang tua, ibu dari Putri Pukes pun akhirnya memberi nasihat anaknya dengan lembut bahwa sebaiknya Putri Pukes dapat merelakan suaminya yang hilang saat perang. Akan tetapi, Putri Pukes justru marah dan menganggap ibunya tidak memberikan harapan pada dirinya. Lalu, kejadian mengerikan itu muncul akibat sang ibu kesal dan mengutuk Putri Pukes jadi batu. 2. Kampung yang dikutuk jadi batu. Kutuk selanjutnya dilakukan oleh seorang raja yang tidak bisa mengatur apa yang dia ucapkan. Pepatah mengatakan bahwa mulutmu ialah harimaumu. Saat itu ia mengutuk semua orang di desa jadi batu lantaran tak mau menikahkan putrinya dengan anjing. Kejadian ini bermula saat alat tenun sang putri raja jatuh. Raja yang tamak berujar akan menikahkan siapa saja dengan putrinya asal mau mengambilkan alat itu. Sialnya, anjing dari kerajaan justru mengambilkan alat tenun itu. Karena tidak sudi menikahkan putrinya dengan seekor anjing, maka semua orang dikutuk jadi batu. Dan saat ini mereka semua ada di dalam gua. Cerita dan juga letak gua dalam kisah ini terletak di desa Cabeng, Bone, Sulawesi Selatan. Di dalam gua banyak sekali objek yang mirip makhluk hidup seperti manusia dan hewan, diantaranya yaitu kuda, buaya, juga tikus, dan masih banyak lagi. Gua yang bernama Mampu ini dikelola warga lokal, namun apabila kalian ingin masuk, tentunya harus membawa alat penerangan berupa obor. 3. Dukuh yang hilang dalam semalam. Nama dukuh yang hilang dalam semalam itu ialah Legetang. Dukuh ini terletak di desa Pekasiran, Kecamatan Bantur, Banjarnegara. Awalnya desa ini sangat makmur karena memiliki wilayah pertanian yang subur. Apa saja yang ditanam pasti tumbuh dan menjadi panen raya. Sayangnya kelakuan penduduk dukuh ini sangat tidak bermoral. Hal-hal yang berhubungan dengan maksiat justru dilakukan setiap hari dan menjadi suatu kebiasaan yang dianggap normal. Suatu malam saat hujan badai datang dengan dahsyat, sebuah longsor langsung memendam semua dukuh. Semua penduduk meninggal dunia dan hanya bersisa 2 saja yang hidup. Warga di sekitar sana percaya jika Tuhan telah memberikan kutuk dan juga azab yang pantas. Dengan adanya azab ini, semua orang akan sadar jika hidup di dunia ini harus sesuai dengan aturan yang ada, terutama aturan dari Tuhan, di mana seharusnya kita menjauhi maksiat. 4. Kutukan berpisah dengan pasangan. Kutukan selanjutnya yang banyak dipercaya oleh orang-orang di Indonesia, khususnya yang tinggal di Malang, yaitu suatu kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang tempat indah yang bernama air terjun Coban Rondo.
Konon katanya, jika seseorang datang ke sini dengan pasangan, ada kemungkinan akan terkena kutukan yang sangat mengerikan, yakni berupa berakhirnya hubungan mereka. Kutukan ini berawal dari kisah Dewi Anjarwati. Di masa lalu, ada seorang pria yang tertarik dengan kecantikan Dewi Anjarwati. Padahal sang Dewi sudah memiliki seorang suami. Akhirnya terjadilah pertarungan antara suami dengan orang yang tertarik pada sang Dewi. Namun buntut dari pertarungan itu, sayangnya ternyata dua pria yang menyukai Dewi Anjarwati meninggal dunia. Dan sejak saat itu ia menjanda lalu bersembunyi di balik air terjun Coban Rondo. Gak ada salahnya kok kamu gak kesini sama pasangan. Kali-kali main sama temen kesini pasti lebih oke kok. 5. Kutukan lembu suro di Gunung Kelud. Kutukan lembu suro atau makhluk berkepala lembu berbunyi, Kediri akan jadi sungai, Blitar jadi padang yang luas, dan Tulung Agung jadi tandon air. Kutuk ini diucapkan gara-gara sang raja ingkar janji untuk menikahkan lembu suro dengan sang putri yang bernama Kili Suci. Bahkan sang raja mengubur lembu suro dalam sumur yang sangat dalam di Gunung Kelud. Namun terlepas akan benar atau tidaknya cerita ini, saat Gunung Kelud meletus, kota yang disebutkan di atas memang menjadi seperti itu. Bahkan kerajaan Majapahit yang ada di sekitar sana pun ikut lenyap dan hilang dari peradaban. Sudah menjadi tradisi saat Gunung Kelud mulai meningkat aktivitasnya, biasanya ada juru kunci yang memberi sesajen. Hal ini dilakukan agar lembu suro tidak mengamuk lagi. 6. Kutukan Malin Kundang. Ayo, siapa di sini yang gak tahu kutukan yang satu ini? Kutukan yang satu ini sudah melegenda dan sangat diketahui banyak orang karena sudah menjadi dongeng anak-anak sejak lama. Nah, diceritakan bahwa Malin Kundang merupakan anak sematawayang yang tinggal bersama ibunya. Saat ia remaja, ia memutuskan untuk pergi merantau dengan menumpang kapal seorang saudagar. Namun di tengah perjalanan, kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangannya dirampas, sementara para awak kapal dan penumpang lainnya dibantai. Malin Kundang bersembunyi hingga nyawanya selamat. Setelah terkatung-katung di laut, akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Malin Kundang berjalan menuju desa yang terdekat dan memulai kehidupan yang baru di sana. Berkat kegigihannya dalam bekerja, ia berhasil menjadi saudagar dan memiliki banyak kapal dagang beserta anak buah. Setelah menjadi kaya, Malin Kundang pun akhirnya menikah. Bertahun-tahun kemudian, Malin Kundang dan istrinya melakukan pelayaran dan berlabuh di tanah kelahirannya. Ibu Malin menyaksikan kedatangan saudagar tersebut. Sang ibu melihat bahwa saudagar di kapal sangat mirip dengan Malin Kundang. Lalu sang ibu mencoba untuk memastikan dan meyakinkan bahwa itu adalah Malin Kundang. Ia pun menghampirinya dan mencoba untuk berkomunikasi. Akan tetapi, Malin Kundang menjadi marah meskipun dia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Karena dia merasa malu akan penampilan ibunya yang lusuh dan juga kotor. Mendapat perlakuan seperti itu, Ibu Malin Kundang sangat marah. Ia pun menyumpah anaknya dan mengutuk anaknya menjadi batu. Maka saat Malin Kundang pergi kembali berlayar, badai dahsyat menghancurkan kapalnya, lalu ia terdampar di pantai tanah kelahirannya. Setelah itu tubuhnya perlahan menjadi kaku dan akhirnya terbentuk menjadi sebuah batu karang. Kisah Malin Kundang sendiri berlatar di pantai air manis di selatan Kota Padang, Sumatera Barat. 7. Kutukan manusia berkepala tikus. Kutukan yang satu ini bukan berasal dari Indonesia ya, namun tak kalah seram juga loh. Dulu juga sempat beredar mengenai manusia yang berubah jadi tikus lantaran kelakuan durhakanya. Ya, sempat beredar beberapa selebaran dan juga video di dunia maya mengenai tubuh seseorang yang mulutnya melonjong layaknya binatang pengerat atau tikus. Dikisahkan pula kalau anak yang satu ini sudah durhaka kepada ibunya serta membanting kitab suci. Ternyata usut punya usut, gambar atau video yang viral tersebut bukanlah manusia tikus sungguhan, melainkan sebuah karya seni dari Patricia Piccini, seorang seniman Australia yang memang gemar membuat karya seni yang menyeramkan. Nah, itulah beberapa kisah kutukan yang melegenda. Gimana nih menurut kamu?
Ada nggak kutukan-kutukan serupa lainnya? Yuk tulis di kolom komentar untuk berbagi pendapat. Demikian informasi dari kami, jangan lupa like kalau kamu suka informasi dari kami, dan juga share ke teman-teman atau keluarga juga rekanmu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!